Ya, kita masih ada 8 sesi lagi. Amin. Ya, anugerah. Coba kamu renungkan apa yang disampaikan. Oh, apa namanya? Kak Oscar, Dimas, gitu ya. Itu bukan lahir dari Bukan lahir dari sesuatu yang instan, tapi itu sesuatu yang terus dikerjakan setiap waktu. Untuk mengasihi jiwa-jiwa, kita perlu kasihan dari Tuhan. Tidak ada yang mampu. Aku ini akan cerita lagi. Ini menurut saya sesuatu yang memberkati. Gitu. Beberapa anak diantar untuk pelayanan di Oikos. Ya, anak-anak yang luar biasa. Mereka-mereka ini orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi benar, saya percaya sekali itu. Ya, mereka diantar sampai malam dengan muka yang menegangkan. Aku akan bertemu dengan manusia yang berbahaya. Itu mungkin di benak mereka, di hati mereka. Dan Mami cerita satu hal yang membuat aku merenungkan itu dan aku belajar sesuatu. Gitu. Yang belum dengar aku akan cerita lagi kepadamu. Jadi ada seorang kakak tingkatmu. Dia sudah pernah pelayanan di rehabilitasi ODGJ. Dia pelayanan liburan di tempat itu. Betapa sungguh luar biasanya dia untuk pelayanan di situ. Aku tidak tanya apakah kasihnya bertumbuh di situ. Seperti yang Dimas katakan tadi. Apakah cintanya terhadap jiwa-jiwa tumbuh di situ? Aku tidak tahu. Yang jelas dia bertahan. Untuk menyelesaikan selama 1 bulan. Lebih sedikit lah mungkin ya. Mami cerita. Kalau nanti 2 orang mereka akan PPL di Salatiga. Dan 1 orang akan tinggal di Oikos. Yang 1 orang ini mau. Iya kak, aku siap. Walaupun aku mengerti hatinya. Pasti dia tidak siap. Gitu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Tapi yang 1 lagi memilih untuk kalau boleh aku ngekos di luar. Gitu. Tapi mami bilang, kamu nanti tinggal aja di tempat Kak Debbie ya. Kamu tinggal aja di situ. Kamu gak usah bayar terlalu mahal seperti di kos gini. Mami, kalau boleh saya jangan di situ. Kalau boleh saya ngekos aja. Pertanyaan yang paling sederhana. Kenapa kamu gak mau di situ? Jangan mami. Tolong jangan taruh saya di situ. Cuman mami bilang, gak usah putuskan sekarang. Kamu berdoa dulu. Tanya Roh Kudus. Kemana kamu harus tinggal. Gitu. Terus mami guyon sama anak-anak sama aku di ruang tengah di kontrakan itu. Lihatlah Kak Debbie. Berarti dia lebih berbahaya dari orang gila. Sampai orang gak mau sama dia. Sampai orang gak mau tinggal sama dia. Gitu. Berarti dia lebih berbahaya dari orang gila. Aku merenungkan. Iya ya Tuhan ya. Ternyata aku ini berbahaya sekali. Padahal orang gila yuk lebih berbahaya kan. Dia bisa nyakiti kamu. Lempar kamu pakai galon. Lempar kamu pakai batu. Dia bisa nyakiti kamu dari berbagai hal yang dia punya di tangannya. Tapi aku tidak pernah mukul orang. Tanya anak-anak. Tidak ada aku mukul. Tidak ada mukul. Iya kan? Tidak ada mukul itu, tidak ada. Main tangan itu tidak ada. Tapi kenapa dia tidak mau? Kenapa? Karena satu hal. Orang gila tidak bisa nunjuk hatimu. Tapi manusia bisa tunjuk kamu punya hati. Kamu jujur, tulus, murni, atau kamu berbohong. ODGJ tidak bisa tunjuk kesalahanmu dan bilang bertobat, nggak bisa. ODGJ bilangnya apa? Saya naga hitam.
Saya bisa terbang. Saya punya kekuatan. Dia akan bilang seperti itu. Tapi kalau di tempat yang Tuhan kamu mau ada di situ, dia akan tunjuk hatimu. Dia akan tunjuk hatimu. Kita menyerukan lawatan setiap waktu. Kita berkata lawatan bagi Salatiga. Lawatan bagi Salatiga. Meneruskan apa yang Dimas bilang. Bahwa mengasihi jiwa-jiwa itu penting. Kamu bergerak dengan kasih dan kuasa. Bahasa cinta di oikos, anak-anak kesayangan Tuhan. Bahasa cintanya adalah didikan. Itu bahasa cintanya. Emas tidak akan pernah takut ketemu dengan api. Tapi kalau orang itu tidak mau tinggal, tetap diam di tempat yang Tuhan mau dia ada di situ. Berarti selama hidupnya dia membangun seluruh kehidupannya dengan kayu dan jerami. Kenapa? Waktu api mulai mendekat, ada rasa gentar di hatinya. Karena seluruh yang dia bangun itu berdasarkan kebenaran diri sendiri. Kenapa kamu takut pergi ke salah satu panti asuhan di Semarang? Orang akan banyak cerita tentang nanti kamu di sana susah tidurnya. Kamu tidur cuman beberapa jam. Berarti kamu lebih mentingkan tidur daripada sesuatu yang berharga yang dibentuk dari dalam. Kamu nanti di sana begini, kamu di sana begini. Kamu mendengar seperti apa? Seperti 8 pengintai. Waktu dia mengintai tanah Kanaan. 2 orang yang bilang, kita akan melahap negeri itu orang-orangnya. Berlimpah susu dan madu. Tapi yang 8 bilang apa? Mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang. Kenapa? Hatinya tidak siap dengan didikan, dengan pemurnian. Kalau yang kamu bangun emas, yang di dalam ini emas, kamu tidak akan takut ketemu didikan. Kamu tidak akan takut ketemu omongan yang keras, teguran yang keras, kamu tidak akan takut. Kamu akan bersuka cita, kenapa? Hanya dengan cara itu kamu dimurnikan. Kamu dipoles. Itu. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Sekarang kita masuk. Coba kamu renungkan deh. Kamu renungkan sejenak. Orang bisa datang dengan Tuhan. Dengan berbagai cara. Ada banyak denominasi gereja yang kamu tahu. Baik yang main musik. Baik yang cuman suara doang. Baik yang cuman diam. Semua menunjukkan ekspresi bagaimana mereka menyembah Tuhan. Semua menunjukkan bagaimana ekspresi mereka mengasihi Tuhan. Persoalannya begini. Kita terlalu terbiasa dengan bahasa penyembahan dan kasih akan Tuhan. Kita terlalu terbiasa dengan bahasa itu di gereja. Jadi waktu kamu datang ke gereja, kamu datang ke persekutuan, kamu datang untuk berdoa. Kamu tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena bahasa penyembahan dan kasih akan Tuhan terlalu biasa kamu dengar. Sampai kamu tidak punya lagi rasa di sini. Nggak punya lagi rasa untuk Tuhan, aku mengasihimu. Coba kamu praktekkan sendiri. Kamu tanya sekarang dari dalam hatimu. Kamu bilang aja, Tuhan aku mengasihimu. Ada sesuatu yang bergetar. Ada enggak? Kalau kamu temukan hatimu cukup dingin. Berarti ada sesuatu yang salah di hatimu. Iya nah Tuhan. Aku enggak perlu tunjukkan seberapa dia mengasihi dan mencintai kamu. Buka 1 Samuel. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Di sini kita belajar untuk apa? Tuhan, aku ini mau mengasihimu. Kamu lihat bagaimana dia sebagai seorang gembala. Kamu lihat bagaimana dia sebagai seorang gembala. 1 Samuel 17, 34 sampai 35.
1 Samuel 17, 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." Lompat, Amos 3 ayat 12. Amos 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Lompat lagi. Yohanes 10 ayat 12. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Hei, kamu lihat. Kamu berpikir bahwa kehidupanmu cukup sampai di sini. Kamu berpikir bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi di dalam hidupmu tidak ada artinya lagi. Kamu berpikir bahwa ini cukup Tuhan. Aku sudah cukup sampai di sini. Karena aku sudah tidak mampu lagi. Bahkan waktu kamu lihat ke belakang bagaimana masa lalumu. Yang sampai sekarang kamu belum bergerak dari situ. Kalau kamu sudah berapa semester di tempat ini. Kamu sudah berapa semester di STT. Kamu lihat ke belakang. Ada tidak perubahan dalam hidupmu? Kalau tidak ada, berarti selama itu tidak ada satupun kebenaran yang mengubahkan hati dan pikiranmu. Tidak ada. Jadi bagaimana kita mau bilang, aku mengasihimu Tuhan. Sedangkan pengertianmu tentang dia. Pengertianmu, kedalamanmu tentang cinta akan dia. Tentang cinta akan didikannya, itu sangat kurang. Bagaimana dia sebagai seorang gembala. Bahkan cuma tinggal potongan telinga. Maksudnya apa? Tinggal tulang betis. Maksudnya apa? Baik orang melihat hidupmu. Mungkin cuma tinggal sesuatu yang baik itu sedikit sekali ditemukan dalam hidupmu. Karena apa? Hidupmu kebanyakan sudah ditelan oleh kejahatan. Kamu melakukannya diam-diam ataupun terbuka. Itu terserah kamu pribadi. Tapi orang lain melihat kamu sebagai hama. Orang lain melihat kamu sebagai, ini orang yang tidak berguna. Tapi Tuhan melihat bagian yang terbaik dari hidupmu. Kalau dia temukan ada hati yang mau berbalik. Dia temukan ada sedikit cinta. Dia temukan ada sedikit kepedulian. Dia akan keluarkan kamu dari terkaman serigala. Dia akan keluarkan kamu. Dia akan tetap keluarkan kamu. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Kenapa orang sulit mencintai didikan? Karena di dalam hatinya ada banyak kebenaran diri sendiri. Kenapa orang terlalu sulit mencintai Tuhan? Karena dia terlalu terbiasa dengan bahasa-bahasa Kristen. Tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan kasihnya. Kalau kamu tidak pernah mengalami perjumpaan dengan dia face to face, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau dia punya kasih yang besar. Kalau kamu tidak merasakan bagian itu, bagaimana kamu bisa bilang dia Yesus yang baik? Kamu akan cepat meninggalkan dia dan berkata, Tuhan jahat. Tuhan jahat. Tapi kamu harus mengerti sampai di sini. Kamu sedang digembalakan bukan oleh hamba upahan. Kalau dia hamba upahan, dia akan membiarkan kamu diterkam. Kalau kamu tidak mencintai didikan, kamu sedang menghempaskan tangan Tuhan dan bilang, jangan Tuhan, berhenti di situ. Karena aku mau berjalan dengan caraku sendiri. Kamu akan berkata demikian. Kamu coba renungkan itu. Didikan, cinta Tuhan ada di situ. Kasih Tuhan ada di situ.
Kalau kamu berusaha dikeluarkan, tolong matilah. Mati maksudnya apa? Diam, tenanglah, biar dia keluarkan kamu. Jangan andalkan kebenaran dirimu sendiri. Berikan hatimu. Supaya kamu dididik dan kamu bisa mengerti. Tuhan, aku benar-benar mengasihi kamu. Aku benar-benar mencintaimu Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Bukan. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini ayat sering dilantunkan oleh kamu anak-anak Tuhan. Kamu harus bisa bilang ke dirimu bahwa aku ini penyembahnya Tuhan. Bahwa aku ini penyembahnya Tuhan, pemujanya Tuhan. Kamu bukan sekedar orang yang hanya tahu Yesus. Bahwa dia mati 2000 tahun yang lalu. Sebagai seorang pribadi yang turun dari surga. Mengosongkan dirinya. Kamu tidak hanya sekedar tahu itu. Tapi kamu harus benar mengalami dia. Bahkan di dalam pengakuanmu. Kalau kamu sendiri hafal pengakuan iman rasuli. Waktu kamu mengucapkan itu. Apakah itu bergetar di hatimu? Bahwasannya itu bicara tentang apa? Tentang pribadinya. Pengakuan imanmu terhadap dia. Bagaimana di dalam penyembahan kamu mengakui bahwa kamu mengasihi dia. Kamu mengakui bahwa kamu mencintai dia. Karena semuanya sebenarnya dia dapati kebohongan. Kalau kamu jujur dari hatimu, kamu akan berkata, Tuhan, tidak ada bahasa yang layak untuk kusampaikan kepadamu. Karena kamu tahu hatiku. Aku berbohong, kamu tahu Tuhan. Jadi bahasa apa yang aku bisa lontarkan kepadamu? Bagaimana cara aku menunjukkan kalau aku mengasihimu? Tahu penyembahan proskuneo. Artinya apa? Mencium. Waktu kamu menyembah, kamu sedang tidak meludah. Kamu sedang mencium dia. Pujian penyembahanmu itu, pengakuan itu. Kamu sedang mengekspresikan dan sedang mencium dia. Dan dia akan mencium kamu kembali. Waktu kamu jatuh di area yang sama. Dengar baik. Kamu yang sering jatuh di tempat yang tersembunyi. Yang orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Ya. Tapi dia tahu. Apa yang harus kamu lakukan? Cukup datang. Dan dia yang akan turun cium kamu. Berulang-ulang dia akan mengasihi kamu. Berulang-ulang dia akan datang belai kamu dan angkat kamu lagi. Berulang-ulang dia akan mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Tapi sebaliknya, lewat penyembahanmu, lewat pengakuanmu, ditemukakah kasih yang benar. Cinta yang tulus dari setiap pengakuan kamu. Kalau bahasanya sendiri artinya adalah mencium. Kamu yang tidak pernah mengungkapkan itu dari hati dan keluar dari mulutmu. Bagaimana kamu bisa bilang aku mengasihimu Tuhan? Bagaimana kamu bisa bilang mengekspresikan itu? Bagaimana kamu mampu? Kamu lihat ke dirimu. Lihat ke dirimu sekarang. Berapa usia kamu sekarang? Dan sejauh itu kamu berbohong dengan dia. Kamu mengungkapkan kata-kata yang sudah biasa kamu ungkapkan. Karena sudah tidak ada rasa lagi di sini. Sederhana anak Tuhan. Cukup kamu datang, Tuhan, aku mengasihimu. Kalau iblis nuduh kamu bohong, kamu bohong. Memang aku bohong. Tapi aku mau belajar untuk mengasihi dia. Setiap kali kamu datang, kamu sedang belajar mencintai dia.
Setiap kali kamu berdoa dan baca Alkitab, kamu sedang belajar mencintai Dia. Dia cintanya tidak akan bertambah di hidupmu. Dan cintanya tidak akan berkurang di dalam hidupmu. Sebab cintanya sempurna. Kamu buat jahat, Dia tidak benci kamu. Kamu buat baik, Dia tidak tambah mengasihi kamu. Karena Dia sudah mengasihi kamu. Dan cintanya mutlak. Sekarang kalau kamu menyembah, kamu mengungkapkan dari hatimu. Kamu pergi penginjilan. Kamu pergi penyembahan. Kamu pergi baca doa. Baca Alkitab. Semuanya kamu lakukan. Itu supaya kamu mencintai Dia. Karena tidak ada caranya untuk kamu bisa mencintai Dia. Selain kamu datang menghampiri Dia. Tidak ada caranya. Kamu datang menghampiri Dia. Tuhan, Tuhan. Tolong Tuhan. Mana yang paling luar biasa? 450 Nabi Baal mentoreh-torehkan dirinya. Mentorehkan dirinya untuk apa? Mencari perhatian Allahnya. Kamu, Dia sudah ada di dalam kamu. Dan kamu cukup panggil Roh Kudus. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Anak Tuhan, kamu harus lihat sampai ke dalam itu. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk memperkatakan itu setiap hari. Supaya apa? Kamu ditemukan jujur dan murni. Kamu ditemukan jujur dan tulus. Apa yang kamu mau berikan? Kalau hatimu saja tidak mencerminkan ketulusan, kemurnian. Setiap kali kamu melayani, kamu worship leader, kamu menari, kamu menyembah, kamu pergi konseling, kamu pergi bicara ketemu orang, kamu pergi berkhotbah. Apakah kamu melihat ke dalam hatimu? Tuhan, benarkah aku mengasihimu? Teman-teman, setiap kali aku akan berdiri di depan, menyembah, menyampaikan kebenaran. Aku akan lihat ke dalam diriku dan bilang, Tuhan, aku ini bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Tuhan, kalau firman-Mu sendiri tidak mengubahkan aku, untuk apa aku sampaikan kepada mereka? Karena aku mau lebih dulu aku diubahkan. Lewat setiap hari kamu merenungkan firman, kamu akan melihat. Hei, ada firman Tuhan bilang begini. Orang yang banyak diampuni, dia akan banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, dia akan sedikit berbuat kasih. Kamu menyadari enggak kalau dosamu banyak? Kamu menyadari enggak kalau kesalahanmu banyak? Kalau kesalahanmu banyak, mulutmu tidak akan cepat mengucapkan penghakiman. Kenapa? Karena waktu kamu menyadari, aku memang orang yang paling berdosa. Mulutmu tidak akan cepat menghakimi. Karena kamu akan lebih dulu berbuat kasih untuk mereka. Kamu bilang, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Karena kamu juga sedang belajar mencium mereka yang sedang kamu muridkan. Yang berulang kali jatuh dan bilang, aku udah gak mampu Kak. Aku cukup di sini. Aku udah gak mampu. Aku udah gak mampu. Kamu yang belajar untuk mencium mereka setiap hari. Tuhan Yesus mengasihimu. Aku mengasihimu. Ada rasa capek? Pasti ada. Ada rasa mau meninggalkan? Pasti ada. Tapi waktu kamu belajar mengasihi Dia. Kamu belajar mencintai Dia. Kamu belajar mengerti hatinya. Dia yang akan memampukan kamu mengasihi yang lain. Anak Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kamu selain kamu datang ketemu Roh Kudus. Kamu memaksa dagingmu untuk datang. Ayo daging, datang. Datang. Roh yang di dalam kamu mengingininya. Sangat mengingininya. Tapi kamu temukan bahwa dagingmu tidak mampu untuk pergi baca Alkitab. Untuk pergi berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi dagingmu akan lebih cepat mengungkapkan penghakiman terhadap orang-orang di sekelilingmu. Kamu harus menyadari bahwa orang yang lebih banyak diampuni, dia akan lebih banyak berbuat kasih.
Tapi yang merasa sedikit diampuni. Karena kamu merasa benar. Maka sedikit kamu berbuat kasih. Sedikit kamu berbuat. Sebab mencintai Tuhan itu butuh reaksi. Bukan pasif, tapi aktif. Kamu coba lihat ke dirimu. Waktu kamu bilang kamu mencintai Tuhan. Reaksimu seperti apa? Aku mau tanya ke kamu dan kamu renungkan sendiri. Ibrani ngomong. Bahwasanya waktu kamu datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah dengan hormat dan takut. Karena itu yang berkenan di hatinya. Orang sering bilang. Bahwasannya menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Benar? Menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Coba kamu lihat perkataan di Matius. Dia ngomong apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kamu bisa bayangkan penyembahan di surga seperti apa? Bahkan tua-tua pun melemparkan mahkotanya. Sujud di hadapannya. Apakah kamu seperti di surga menyembah Tuhan? Kalau kamu bilang, aku mau datang dengan caraku sendiri. Aku mau berdoa dengan caraku sendiri. Aku mau mengasihi Tuhan dengan caraku sendiri. Berarti semua hanya tertuju kepada apa? Aku. Keinginanmu. Tapi kamu pernah tanya tidak? Tuhan, kamu menyukai yang seperti apa? Kamu terlalu takut dibilang radikal. Hei, kalau cintanya begitu besar untukmu, kenapa kamu cuman gitu-gitu aja? Waktu kamu mengekspresikan lebih, kamu sangat takut. Satu kali adik kamarku, waktu aku masih kuliah. Karena setiap pagi habis doa pagi aku sering ambil gitar dan nyembah Tuhan. Di kursi, di meja tempat meja belajar. Setiap selesai doa pagi aku nyembah Tuhan. Dia ada di kasurnya. Nyembah Tuhan, berdoa, nyembah Tuhan, berdoa. Karena itu terjadi berulang-ulang. Dia mulai buka Alkitabnya. Dia mulai buka Alkitabnya dan baca. Di mana aku berdoa dia di situ ikut baca. Tiba-tiba masuk satu temannya. Mungkin udah ngintip dari jendela. Masuk kagetin dia. Hayo, lagi baca Alkitab. Ditutup dong. Pup. Enggak kok, aku enggak baca Alkitab. Loh, salahnya apa? Salahnya apa? Kamu lihat. Orang terlalu malu mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan. Lewat setiap reaksi yang dia harus lakukan. Kalau reaksinya pertama adalah penolakan. Di situ aku tahu bahwa kamu tidak mengasihi Tuhan. Kamu tidak menyadari hidupmu bahwa hidupmu itu karena anugerah. Kamu lihat saudaramu yang lain. Dia tidak mendapat yang seperti kamu. Kamu lihat saudaramu yang hampir mati kesetrum. Tapi dia hidup. Nggak ada yang patah tulangnya. Tapi dia hidup. Lihat bagaimana Tuhan mengasihinya. Dan apakah dia mengasihi Tuhan? Kamu lihat hidupnya nanti. Sederhana anak Tuhan. Tuhan melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Tapi apakah ditemukannya cinta terhadap dia pribadi? Dia tidak akan berhenti mengasihi kamu. Karena firman Tuhan bilang apa? Temui ia selagi dia berkenan untuk ditemui. Karena ada waktu di mana dia tidak berkenan untuk ditemui. Ada waktunya. Ada waktunya. Kamu bisa lihat. Kamu baca tuh. Lukas 7 ayat 36 sampai 47. Tentang siapa? Perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Kamu baca dan kamu renungkan. Bagaimana seorang perempuan sundal, Amplified bilang apa itu? Pelacur. Datang, masuk, pecahkan buli-buli. Membasuh kaki Tuhan. Dengan air matanya. Dengan wangi-wangian. Yudas tidak terima.
Ngomongnya apa, untuk apa pemborosan ini. Tapi sekali lagi perempuan itu menunjukkan bagaimana reaksinya. Dia mengasihi Tuhan dan bertobat dari kesalahannya. Kamu lihat bagaimana dia lari. Dan memecahkan buli-buli itu. Kamu renungkan itu untuk kehidupanmu pribadi. Amin.